Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya akan melakukan keterampilan klinis sirkumsisi atau sunat, di mana tujuannya adalah agar preputium atau penisnya itu lebih bersih dan urin itu tidak tersangkut pada preputiumnya. Nah, sebelumnya saya akan melakukan sedikit anamnesa kepada orang tua dari si pasien. Dan setelah mendapatkan hasil anamnesanya itu bahwa pasien tidak ada kelainan pada bagian penisnya dan juga riwayat perdarahannya itu pembekuan darahnya itu normal. Dan kemudian setelah menandatangani surat inform consent atau persetujuan, maka sekarang saya akan melakukan tindakan sirkumsisi atau sunat. Maka sebelum itu saya akan mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan terlebih dahulu. Baiklah, alat dan bahan yang akan digunakan yaitu ada kasa steril, kemudian ada alkohol, ada betadine, ada plester, ada spuit 3 cc, kemudian ada obat anestesi lidokain, kemudian ada gunting, ada pinset, kemudian ada klem, kemudian ada jarum dan juga benang yang akan digunakan untuk menjahit, kemudian ada kasa steril. Kemudian setelah itu, setelah mempersiapkan alat dan bahan, mempersilahkan pasien berbaring di atas tempat tidur dan membuka sarung atau celananya. Nah, kemudian setelah itu kita mempersiapkan perasaan pasien agar tidak takut karena tindakan ini dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur. Kemudian saya akan mencuci tangan dengan teknik 6 langkah dan memakai sarung tangan steril. Kemudian kita melakukan desinfeksi pada daerah operasi mulai dari preputium sampai dengan pubis secara sentrifugal dan kemudian memasang duk steril dengan menggunakan povidon iodin secara melingkar dari luar ke dalam. Nah, kemudian setelah itu kita akan memasangkan duk sterilnya. Baiklah, kemudian melakukan anestesi infiltrasi subkutan pada korpus penis ke arah proksimal dan mengkonfirmasi kepada pasien apakah anestesi telah bekerja dengan baik. Tolong asisten lidokainnya. Terima kasih. Maaf ya, Dek ya. Kemudian pada bagian mukosanya juga ditahan sedikit, nggak usah takut ya. Kemudian di bagian mukosa bawahnya juga. Kemudian setelah kita menunggu selama 5 menit, kita akan melakukan pengecekan atau konfirmasi kepada pasien apakah masih terasa rasa sakitnya atau tidak. Apabila tidak terasa lagi, maka obat anestesinya telah bekerja dengan baik. Nah, kita coba. Sakit nggak, Dek? Nggak ya? Udah nggak terasa lagi ya? Ya, oke. Baiklah, kemudian membuka preputium perlahan-lahan apakah terdapat fimosis atau parafimosis, lalu kita membersihkan penis dari smegma menggunakan kasa dan betadine sampai korona glandis terlihat dan kembalikan preputiumnya pada posisi semula. Jadi ini kita buka terlebih dahulu preputiumnya, kemudian setelah itu kita akan bersihkan. Kita bersihkan, kemudian kita kembalikan dan selesai. Kemudian setelah itu kita akan klaim preputium. Kita akan klaim preputiumnya itu. Kita klaim yang pertama sekali adalah pada jam 13 atau jam 1, kira-kira di sini. Kemudian setelah itu kita akan klaim pada jam 11.
Nah, kemudian setelah itu kita akan klaim juga dia pada jam 6. Tolong bentar asisten. Gimana nih? Ya, dipegang bentar. Penisnya goyang-goyang. Kemudian kita klaim satu lagi pada arah jam 6. Oke. 3 sisi, kemudian kita akan menggunting preputiumnya pada jam 12 sampai dengan corona glandisnya. Oke. Nggak usah nangis deh, nggak apa-apa. Nah, kemudian setelah itu klaimnya jangan kita lepaskan dulu, kita akan melakukan jahit kontrol terlebih dahulu. Oke, udah cukup. Kemudian kita lakukan jahitan. Biasa. Kita sisakan sedikit. Oke, kemudian setelah itu kita menggunting preputium secara melingkar kanan dan kiri dengan menyisakan frenulumnya pada klaim jam 6. Jadi jam 6 itu kita sisakan terlebih dahulu. Di atas lagi tolong kameramennya. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan observasi perdarahan. Apabila ada perdarahan, kita klaim arteri atau vena pada daerah tersebut, kemudian kita ligasi dengan jahitan secara melingkar. Nah, kemudian setelah itu, apabila sudah kita pastikan tidak ada lagi perdarahan, kita akan menjahit pada angka 8 pada frenulum, lalu lakukan pemotongan benang di distal jahitan. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan lagi penjahitan pada arah jam 8. Tolong diangkat sedikit asisten. Ya, oke. Kemudian setelah itu kita lakukan jahitan kendali lagi pada arah jam 8. Diangkat lebih tinggi lagi tolong. Kemudian kita potong. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan lagi jahitan pada jam 3 dan juga jam 9. Kemudian setelah itu kita lakukan jahitan di antara jam 12 dan jam 3, antara jam 3 dan jam 6, jam 6 dan jam 9, antara jam 9 dan 12. Seperti itu. Oke. Coba diinkan.
Nah, kemudian setelah itu kita akan mengontrol luka dan jahitan apakah masih ada perdarahan atau tidak. Apabila tidak ada, kemudian kita lakukan desinfeksi ulang dengan betadine atau povidone iodine. Kemudian kita oleskan salep antibiotik atau kita pakaikan sufratul. Kemudian setelah itu kita membuka duk steril. Dan kemudian setelah itu kita akan membalut luka dengan kasa steril dan kemudian kita fiksasi dengan menggunakan plester. Tolong dipegang di sini aja, di sini ya, di sini. Ya, boleh. Nah, oke, kemudian setelah itu kita mengecek alat dan kemudian kita rapikan kembali semua peralatan dan lalu membuka sarung tangan dan mencuci tangan kembali dengan teknik 6 langkah. Nah, kemudian setelah itu kita akan memberikan edukasi kepada pasien dan juga meresepkan obat. Jadi kita memberikan edukasi kepada pasien bahwa luka ini tidak boleh basah dahulu dan harus dijaga kebersihannya. Jadi apabila mungkin pasien ingin buang air kecil, maka setelah itu langsung dilap atau dikeringkan dengan menggunakan tisu yang kering seperti itu. Kemudian kita juga meresepkan obat, bisa kita resepkan obat anti nyeri maupun antibiotik. Nah, oke. Baiklah, jadi di sini keterampilan klinis dan tindakan dari sirkumsisi saya sudah selesai. Apabila ada kesalahan dari video ini mohon koreksinya karena saya masih seorang mahasiswi. Baiklah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.